Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Aban? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sehat. Terlihat dari ekspresi wajah Pak Aban hari ini terlihat ceria dan sehat luar biasa. Nggih. Kita hari ini sampai pada sesi kegiatan mengulang di tahun kemarin, Pak Aban ya, di mana kita selalu melakukan kegiatan ini yang diawali dengan praktek kegiatan diskusi pra-observasi mengajar ya. Nah, di dalam kegiatan diskusi pra-observasi mengajar ini adakah yang ingin Pak Aban bisa sampaikan harapan sebelum kita berdiskusi lebih dalam lagi? Harapan Pak Aban bagaimana? Harapannya untuk kedepannya itu mengingat yang pembelajaran yang telah lalu banyak, anggap aja banyak sekali kekurangannya. Karena pertama dulu fasilitas dan keadaan sekolah kita tidak memadai, terutama halaman. Kemudian fasilitas peralatan olahraga kan sedikit demi sedikit sudah tercukupi. Harapan kedepannya mudah-mudahan tinggal menjalankan aja lagi. Kalau masalah di lapangan itu kan bisa dimodifikasi. Iya, betul sekali. Sebelum kita mulai diskusi kita, Pak Aban, nanti pelaksanaan kinerjanya ini, praktik kinerjanya ini di kelas berapa, Pak Aban? Kelas 6 sama kelas 5 itu kan pembelajarannya sama toh. Atletik kan. Nah, itu atletik itu kan berbagai macam olahraga atletik. Di antaranya yang diambil itu cuman lari estafet juga. Oh, lari estafet. Iya, lari sambung. Itu materinya lari estafet di kelas 5. Ya. Tapi materinya sama aja dengan kelas 6 ya, Abang ya, lari estafet dan konsepnya ini. Nah, di dalam pengelolaan kinerja yang sudah Pian rencanakan kemarin itu adalah indikator yang Pian pilih, perhatian dan kepedulian. Ya. Nah, dalam kegiatan praktek atletik nanti, bagaimana menurut Pak Aban penerapan perhatian dan kepedulian Pian dalam praktek pedagogisnya itu nanti menurut bayangan Pak Aban dulu? Kalau untuk anak itu kan minta di saat itu kan ada bahasanya kan ada indoor ada outdoor kan. Kalau di indoor dulu penerapannya dulu dengan itu ceramah, metode ceramah kan, di situ penyampaian materi. Nah, terutama tadi kan lari estafet. Lari estafet di situ kan harapan guru, harapan kita kan anak itu memperhatikan dan bisa memikirkan apa yang telah disampaikan. Terutama kan anak itu diberi pikiran nang kayak apa, nang seperti apa, yang kayak seperti apa itu lari estafet. Nah, terutama kan di situ memakai alat kan. Nah, kemudian alatnya itu berupa stick kan, stick kurang lebih 25-40 cm lah panjangnya gitu. Nah, di dalam lari estafet di situ kan ada dua kategori. Pertama kan dulu di situ memakai start jongkok, yang kedua start melayang. Itu kalau start jongkok itu kan orang pemula, orang pertama yang melakukan start jongkok, yang 2, 3, 4-nya itu start melayang. Nah, jadi harapannya anak itu sudah dapat pencerahan, mungkin tanpa dipraktekkan mungkin sudah bisa dengan kita menguraikan itu materi dengan sedetail mungkin. Kemudian itu harapannya kesimpulannya dapat lah mempraktekkan. Nah, itu dapat mempraktekkan. Baik sekali Pak Aban, di mana nanti praktek pedagogis yang kita lakukan itu berupa pemberian perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar
murid agar semua murid siap melakukan pembelajaran jauh lebih mendalam lagi. Jadi dengan apa yang sudah Pak Haban jelaskan tadi. Nah, di sini pilihan Pian dalam target perilaku adalah nanti guru mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan peserta didik. Nah, jadi di dalam kegiatan pembelajaran Pian dalam melakukan gerakan estafet tadi, melakukan praktek estafet tadi, bagaimana menurut Pak Aban cara mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan oleh murid tadi itu? Pertama dulu kan kita sebagai tenaga pengajar mengakui bahwa si anak didik kita itu pertama dulu berkeinginan untuk melakukan. Kalau masalah hasil baik buruknya itu kan tidak jadi masalah. Yang penting anak ini mau atau ikut serta di dalam peran melakukan mempraktekkan gerakan tersebut. Di antaranya dulu di situ start jongkok yang dilakukan. Kemudian di dalam lari estafet itu kan harus memegang stick tuh. Nah, bagaimana cara memegangnya, kemudian cara itu startnya, start jongkok itu seperti apa kan? Start jongkok itu ada dua versi lagi tuh. Ada memakai alat dan tidak memakai alat. Nah, kemudian di situ kekurangan anak itu kita jangan langsung diponis, oh ini salah, oh ini kada baik kan, tidak perlu itu. Yang penting kita menghargai anak tadi dapat melakukan walaupun itu salah fatal. Nah, gitu lah. Apapun usahanya, yang penting melakukan dulu. Betul Pak. Baik Pak Aban, di sini kan ada beberapa perilaku yang dianjurkan Pak Aban. Nah, perilaku yang diajukan ini, guru menunjukkan minat dan keingintahuan terhadap aktivitas yang dilakukan murid. Menunjukkan minat dan keingintahuan terhadap aktivitas yang dilakukan murid. Nah, dalam prakteknya nanti itu menurut Pak Aban bagaimana? Nah, di situ kan tadi sama dengan di atas tadi kan, anak tadi maunya kita memperhatikan, kemudian memikirkan apa yang materi yang kita berikan. Di situ kan, oh seperti apa itu lari estafet, oh seperti apa itu stick, oh jaraknya berapa kan. Nah, lari estafet itu di situ kan ada orang 4 tuh. Nah, pertama tadi kan di situ orang pertama mempergunakan start jongkok, orang kedua, ketiga dan keempat itu kan start melayang. Nah, jadi di situ keingintahuannya tadi kan seperti apa anak tadi dapat membaca, menerima apa yang kita sampaikan di saat materi dalam teoritis dalam kelas. Nah, betul. Kalau sudah anak tadi dapat menerima, memahami, kalau di lapangan mungkin gampang aja. Betul. Berarti di situ nanti pada saat kegiatan di dalam kelas, Pak Aban harus memunculkan minat Pian, keingintahuan Pian terhadap aktivitas yang dilakukan murid. Misalnya dalam estafet, ini kan Bapak sudah menjelaskan, misalnya Bapak sudah menjelaskan, nanti Bapak ingin tahu nih bagaimana prakteknya sebenarnya di lapangan, apakah berhasil atau tidak, gitu, dengan apakah memahami dengan penjelasan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas ini, agar aktivitas praktiknya nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah Pak Aban lakukan. Nah, itu nanti harus dimunculkan Pak Aban pada saat di dalam kelas Pian melakukan prakteknya aja. Kemudian yang kedua itu guru memberikan pujian terhadap usaha, bukan hasil akhir yang ditunjukkan peserta didik. Pokoknya apapun usaha peserta didik berarti Pian harus memberikan pujian. Nah, menurut Pak Aban itu kegiatannya itu dilaksanakan Pian lakukan pada saat kapan Pak Aban? Memberikan pujian terhadap usaha. Memberikan pujian itu setelah kita melakukan tadi kan di endornya kan memberikan pengarahan, memberikan materi berupa ceramah, kemudian setelah itu terjun ke lapangan, kemudian anak saja dapat melakukan walaupun di situ ada kekurangan, ada kesalahan.
semuanya kita, baik itu yang baik ataupun yang buruk, itu kita memberi aplaus terhadap anak yang dapat melakukan dengan berani gitu, nah, dengan kemampuan anak. Jadi bukan hasil akhirnya Pak ya, yang penting usahanya dulu. Usahanya dapat satu persatu dapat melakukan gitu, nah, apapun hasilnya. Nah, berikutnya Pak Aban yang ketiga itu guru menyampaikan dukungan terhadap usaha murid di depan kelas. Nah, berikan dukungan. Berarti ini perilaku yang dianjurkan yang harus Pak Aban terapkan nanti di dalam kelas ya. Berarti guru menyampaikan dukungan terhadap usaha peserta didik di depan kelas. Menurut Pak Aban itu pada saat kapan itu terjadinya? Memberikan dukungan itu bisa secara keseluruhan, bisa di awal, bisa di tengah, ataupun bisa di akhir. Nah, tapi alangkah baiknya kan itu memberi dukungan itu di awal. Di awal. Karena apa di awal di situ? Kan maunya kita nih agar supaya berkelanjutan. Anak ini sekolah bukan sampai di sini aja. Jadi mungkin berkelanjutan, minimal anak itu tahu teoritisnya dulu. Nah, untuk kelanjutan kan di kelanjutan nanti ada tenaga spesialisnya, ada yang melatihnya. Nah, jadi itu nanti yang ceritakan itu dari 3 hal yang ada itu yang harus masuk di dalam RPP yang Pian buat nanti Pak Aban. Jadi harus Pak Aban kan sudah the best nih, luar biasa, sudah menjelaskan bagaimana perilaku yang dianjurkan ini masuk dalam kegiatan pembelajaran Pian. Tinggal yang tertulisnya saja lagi nanti. Oh, ini masuknya dari 3 hal tersebut di bagian kegiatan awal. Ini masuknya di kegiatan inti di lapangan. Oh, ini dimasuknya nanti di bagian awal, inti, dan akhir misalnya. Karena memberikan dukungan kan Pian tadi bisa di awal, bisa di inti, bisa di akhir, di awal, apapun itu. Nah, bisa dimasukkan nanti Pak Aban lah di dalam RPN yang Pian buat dari 3 aktivitas perilaku ini. Belum screenshot dulu supaya pas gitu. Nah, itu Pak Aban lah. Nanti pada saat pelaksanaan semoga Pak Aban dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan target perilaku yang sudah Pian pilih ini, sesuai dengan perilaku yang dianjurkan. Hanya 3 Pak Aban sebenarnya, tapi kalau 3-3-nya masuk maka nilai Pian akan jauh lebih bagus, perfect di orang tua. Jadi pelaksanaannya. Nah, terkadang kenapa jadi kita harus mendiskusikan ini, terkadang praktek kinerja itu luput daripada yang sudah kita pilih pada saat aplikasi. Akhirnya ada nyambung antara praktik dengan yang ada di pengelolaan kinerja sini. Supaya itu tidak terjadi, maka diperlukanlah diskusi pra-observasi ini agar sebagai penilai bisa menilai dengan tepat, sebagai yang dinilai bisa melakukan kegiatan praktik tersebut sesuai dengan apa yang akan dinilai. Nah, itu selama ini banyak yang bapak akhirnya luput. Nah, itu jadi tujuan utama diskusi pra-observasi ini dilakukan agar sama-sama bisa sesuai dengan jalur yang ada di aplikasi, betul di pelaksanaan prakteknya juga betul. Seperti itu Pak Aban lah. Nah, setelah kita melakukan diskusi pra-observasi ini, adakah unek-unek yang ingin Pak Aban sampaikan? Silakan Pak Aban. Sebenarnya kalau di sekolahnya kadang dipotong dengan masalah. Iya, betul, banyak sekali Pak Aban lah. Cuman kita kayak apa kelihatannya tuh supaya enjoy ya kan, berjalan dengan aman, nyaman gitu. Yang penting kita memberikan pembelajaran itu kan
terutama di anak, kuncinya itu untuk tujuan kan. Iya, iya. Untuk tujuan kapal senang anak, ceria, dan dapat melakukan dengan baik itu aja Iya, harapannya. Baik, Pak Aban, di sini kita sudah di penghujung atau di bagian akhir dalam diskusi praobservasi ini. Nanti pada saat pelaksanaan praktik kinerja, rencananya hari apa dan tanggal berapa Pak Aban pelaksanaannya? Pak Aban maunya? Harapannya tuh pemberitahuan terlebih dahulu kan sama anak kan, terus bukan sikapnya dadakan gitu kan. Oh iya, iya. Kalau Berarti bisa diminta gitu kan. berarti di tanggal berapa kira-kira Pak Aban bisanya untuk pelaksanaan observasi nanti? Yang maunya tuh diminta harapannya tuh kelas 6 kan. Kelas 6 lah. Berarti Kalau bisa, kalau bisa. Kalau kelas 6 saat ini kan lagi ujian Pak Aban ya, sampai tanggal Menjelang bisa lah. Sempat lah waktunya menjelang ujian praktek. Jadi sebelum ujian praktek kan itu dulu. mungkin setelah ujian ini kan berarti kan udah praktek nih. Iya, Mungkin berarti hari Senin mungkin kalah. iya, iya. Ya lah, pas sesuai dengan jadwal. Nah, jadi lo tulis di sini untuk pelaksanaan praktikan nanti di hari Senin tanggal 11. Ya, di tanggal 11 Mei 2026. Nah, baik, kita sepakati Pak Bana untuk nanti pada saat observasi kelasnya kita laksanakan di hari Senin di tanggal 11 Mei 2026 Pak Bana ya. Jadi sebenarnya harusnya ini kan sudah lewat nih, harusnya di bulan April kemarin pelaksanaannya, tapi karena begitu banyaknya kegiatan kita, fullnya kegiatan kita di bulan April sehingga mundur ke bulan Mei. Jadi, nah terakhir apa yang sudah kita diskusikan hari ini menurut Pak Aban bagaimana? Menurut pendapat Pak Aban sendiri, apa yang didapat gitu? Yang didapat di dalam diskusi itu pertama itu diantaranya adalah kita dapat secara tidak langsung membaca atau memikirkan apa yang harus diutamakan, apa yang harus didahulukan, apa itu di dalam melaksanakan nantinya harus menyiapkan apa, harus apa yang dilaksanakan, baik itu di dalam ruangan ataupun di lapangan. Jadi mudah-mudahan di dalam pelaksanaan itu sesuai dengan harapan itu. Oh iya. Baik Pak Aban, di sini urun rasa sudah cukup diskusi praobservasi kita. Semoga nanti pada saat hari berikutnya kita ketemu lagi, ulun ingin mendapatkan kabar baik dari Tian tentang kegiatan observasi yang akan dilaksanakan nanti. Jadi semoga kabar baik yang ulun terima pada saat kita melakukan kegiatan berikutnya nanti. Jadi, ya, terima kasih Pak Aban karena sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi terkait dengan praobservasi kegiatan kita hari ini. Jadi ulun ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya. Baik, ulun akhiri kegiatan diskusi kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.